Jadi alhamdulillah saya ini nggak tahu mimpi apa teman-teman. Tiba-tiba gerbang saya diketok, saya kedatangan tamu Pak Dedi. Ternyata Pak Dedi ini dari Subang mau daftar umroh, gitu ya Pak Dedi ya. Insya Allah Pak Ustadz. Nah, terus kok kenapa sih kok bisa langsung ke sini gitu? Enggak, biasanya kan orang mau daftar umroh itu ada aja buat bayar anak dulu lah, buat beliin handphone dulu lah, buat bayar utang dulu lah. Apa alasannya Pak? Karena apa ya? Saya berniatnya untuk ibadah aja Pak Ustadz. Ibadah. Semoga Allah membalas dengan saya meniatkan untuk pergi umroh untuk ibadah, mengutamakan dulu selain untuk pembayaran ini untuk anak, untuk apa. Semoga Allah menggantinya dengan lebih gitu Pak Ustadz. Padahal orang sekarang ini lagi musim corona kayak begini, buat makan dulu aja yang penting. Nah ini Bapak ini termasuk orang aneh. Teman-teman, Pak Dedi ini aneh. Kenapa daftar umroh saat corona begini? Apa nggak ada kebutuhan lain? Untuk kebutuhan lain nggak ada sih Pak Ustadz. Saya ikhlas karena Allah Pak Ustadz. Jadi sama ibu nanti berangkat ya? Insya Allah. Nah, Mudah-mudahan jadi dilancarkan Pak Ustadz. ya kalau memang rencananya berangkat tahun ini, saya sarankan nanti Desember saja, biar nanti ada muhasabah Padang Arafah. Amin. Pernah lihat videonya kan? Insya Allah pernah Pak Ustadz. Pernah ya. Terus tujuannya umroh kenapa sih, Pak Dedi? Tujuan umroh saya itu selama ini kan saya cuma bisa melihat Ka'bah itu dari TV Pak Ustadz, atau enggak dari internet seperti gitu. Secara tidak langsung saya kepengen gitu, pengen mencium langsung, pengen melihat langsung rumahnya Allah itu seperti apa gitu Pak Ustadz. Keren. Selama ini saya cuma dengar dari tetangga atau dari temen, dari apa, kok saya nggak bisa ke sana, kenapa gitu. Makanya saya mencoba lah, meniatkan, walaupun saya masih banyak pembayaran untuk anak, untuk apa gitu. Iya. Dan ini menambah referensi saya selalu bicara kepada para jamaah, kepada semuanya, bahwa Allah itu tidak semata-mata memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang merasa terpanggil datang ke Baitullah. Amin. Mohon maaf lahir batin, kalau dilihat kan Pak Dedi ini kan bukan pegawai, bukan kerja di perusahaan, tapi hanya bekerja sendiri gitu ya. Dan gajiannya juga nggak tentu, kadang banyak, kadang sedikit. Tapi ikhlas ininya ya. Insya Allah ikhlas Pak Ustadz. Saya lillahi ta'ala karena Allah Pak Ustadz. Ya ini bagi saya uang segitu juga Masya Allah, apalagi musim seperti ini. Apa nggak pengaruh corona itu Pak Dedi? Insya Allah enggak, karena ini Enggak, saya sudah lama sekali saya menyisihkan uang, menabung. Memang saya udah niatin dari sejak lama. Mungkin Allah memanggilnya ya, insya Allah mudah-mudahan bisa di tahun ini begitu Pak Ustaz. Terus ini pertanyaan, ini bukan pesan-pesan sponsor loh ya, tapi kenapa sih umrohnya kok pinginnya bareng saya? Kalau saya kan untuk umroh ini kan kadang kan jadwalnya juga tidak tentu, dan Pak Dedi pesan pokoknya harus bareng sama Ustadz. Mungkin banyak juga Pak Ustaz ya untuk biro-biro perjalanan yang lebih ini, tapi kenapa saya memilih bareng Pak Ustaz, karena saya juga melihat kayak video-videonya Pak Ustaz, terus kayak muhasabah. Nah itu seperti itu, saya lihat seperti yang muhasabah itu saya ngerasa terpanggil banget gitu. Kalau sementara untuk yang lain saya lihat belum ada gitu, cuma Pak Ustadz aja yang menyiarkan secara langsung saat muhasabah. Iya, lewat FB biasanya yang ngikutin ya. Iya, insya Allah saya juga mengikuti di jaring sosialnya Pak Ustadz, baik itu Facebook, IG gitu Pak Ustadz, maupun YouTube-nya juga. Saya subscribe. Iya. Jadi memang saya membimbing perjalanan umroh dan haji di Armin Areka. Jadi kalau nanti ikhlas lahir batin ya bersama-sama, insya Allah nanti bisa bareng. Nanti Pak Dedi waktu di Arafah di muhasabah, ya Allah, sama istri kalau ada nangis-nangisan jangan salahin saya loh ya. Umroh sama saya itu capek loh, bener loh. Insya Allah enggak Pak Ustadz. Itu komentarnya teman-teman begitu, umroh sama Pak Ustadz Fauzi itu capek.
Capek kenapa? Capek nangisnya. Lihat Ka'bah nangis, ke Masjid Nabawi nangis, muhasabah nangis, renungan nangis, di bus nangis. Ya saya juga kan karena saya baru pertama kali Pak Ustadz, mohon saya bimbingannya dari Pak Ustadz yang udah sering kesana gitu kan. Ya saya juga sama Pak Ustadz jangan ngerasa gimana capek atau gimana, karena saya emang masih awam gitu Pak Ustadz. Dan saya kalaupun misalkan insya Allah berkehendak, saya baru pertama kali ini naik pesawat gitu Pak Ustadz. Serius? Iya Pak Ustadz. Sumpah nggak ada pesawat? Gak ada, baru Majalengka itu Ya juga. ampun, senengnya. Dan ini anak-anak tahu kalau bapaknya sama ibunya, Pak Dedi sama istri mau berangkat umroh, tahu mereka? Insya Allah tahu Pak Ustadz. Jadi biaya segitu menurut Pak Dedi nggak kemahalan, nggak nyari yang murah aja? Ya karena gimana ya Pak Ustadz, saya juga nyari yang murah, takutnya kan kayak kemarin-kemarin banyak Jangan yang nipu-nipu gitu Jangan. lah. Kalau misalkan saya ikut Armina juga insya Allah saya lihat track recordnya ya emang bagus gitu kan, memang sudah berdiri dari 30 tahun yang lalu juga gitu kan. Karena ada Fauzi Ihsan juga. Insya Allah. Terus satu nih, kenapa sih mukanya nggak mau dimasukin ke dalam kamera? Saya takut masuk TV Pak Ustadz. Tapi ini kejutan loh buat saya dah. Hari ini tanggal 1 Juni 2020, Ba'da Isya jam 8. Saya pikir tadi siapa? Soalnya saya kalau nggak ada janji saya nggak ini, tapi ternyata niatannya mulia gitu ya. Semoga Allah juga mempertemukan kita nanti di padang Ya. Arafah. Jadinya gini nih, mau bulan November apa Desember? Insya Allah Saran saya Desember. Insya Allah Desember, biar ikut muhasabahnya juga bareng Pak Ustadz. Amin, amin. Jadi nanti saat menjelang bulan Desember, ini kan biaya sudah insya Allah nanti saya bantu. Kemudian ini khusus Pak Dedi aja nih, khusus Pak Dedi. Nanti kalau ada walimatus safar di Subang, ya, Iya. seminggu atau 2 minggu sebelumnya, nggak boleh ada yang ceramah. Saya yang datang. Alhamdulillah. Saya yang datang. Alhamdulillah. Nggak usah dijemput. Nggak usah dijemput. Pokoknya saya datang, ceramah, selesai doa bareng kita, kemudian saya balik ke Jakarta. Amin 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 Pak Ustadz, semoga rezekinya Gitu. dipermudah, segala urusannya dilancarkan bagi saya, baik Pak Ustadz juga gitu. Amin, amin, amin. Jadi saya sudah terima. Mudah-mudahan kita fix, insya Allah berangkat Desember. Mudah-mudahan jadi berkah barokahnya Pak Dedi beserta Ibu. Amin amin. Dan salam juga buat keluarga. Insya Allah sehat semuanya. Kita berangkat bersama-sama. Nanti kalau sudah, kopernya biar dikirim asisten saya ke sana. Pakai surat nggak apa-apa ya? Pakai pos. Nggak apa-apa. Kopernya nggak apa-apa ya? Iya. Gitu. Kalau nanti butuh koper tambahan lagi, oh banyak kok. Gitu ya. Iya iya. Pak Dedi, yang terakhir, nanti pada saat umroh ya, jangan dihantui pikiran-pikiran, aduh nanti saya di sana dibalas gak ya, saya dibalas gak ya. Nggak ada kayak begitu ya. Orang mau ke sana, mau taubat, mau dekat sama Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hal seperti itu, gak usah didengerin. Allah itu sayang sama kita, Allah itu cinta sama kita. Siapapun dia datang di rumahnya, pasti Allah akan jamu, Allah akan layani. Amin. Sepuas-puasnya hamba yang datang ke Baitullah, seperti teman-teman yang lain. Dan biasanya nih Pak Dedi nih, ini rahasia nih ya, tapi jangan bilang-bilang. Iya iya. Biasanya orang kalau sudah umroh pertama, nanti ada yang kedua, ada yang kali Amin, ketiga, ya Allah. dan Amin. biasanya nanti nular ke anaknya, ke cucunya, ke saudaranya, dan tetangganya pun insya Allah juga nular, sehingga menjadi pahala kebaikan buat semuanya. Amin amin. Gitu ya. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini saya videoin walaupun Pak Dedi beserta Ibu tidak berkenan masuk ke dalam kamera. Pak Ustadz, ada yang mau saya tanyakan, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Kalau Asal jangan susah-susah. Kalau untuk umroh itu yang harus disiapin apa ya, Mas? Yang harus disiapin gitu, yang harus saya bawa itu Pak Ustadz? Itu yang harus dibawa yang berkenaan dengan ibadah, semuanya sudah disiapkan sama Armina Reka Perdana. Semuanya mulai dari ihram, buku doa, kemudian sabuk, kemudian baju batik, semuanya. Dan itu kan nanti dapat buku doa tuh. Iya iya iya. Itu gak usah dihafal.
Nanti puyeng. Gimana dong? Ya, makanya Arminareka itu memberikan para ustadz-ustadz yang sudah mumpuni untuk membimbing para jamaah. Nanti Pak Dedi sama Ibu tinggal ngikutin aja. Umpama saya bilang, saya berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Pak Dedi tinggal ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka. Gitu terus. Oh begitu ya. Jadi enteng. Pokoknya fokus sehat. Sehat, persiapkan diri baik rohani maupun jasmani semaksimal mungkin. Jangan sakit, ya. Insya Allah. Jangan sakit. Itu aja. Nanti kita bisa sambil WA. Kalau mau tanya apa, nggak usah sungkan-sungkan, WA ataupun telepon. Jadi Siap, bisa lewat itu. Nggak usah sungkan-sungkan. Nggak harus nunggu manasik. Nah, nanti untuk manasiknya nanti saya kabarin. Baik Pak Ustadz kalau begitu. Gitu ya. Iya. Terima kasih banyak sudah mau divideokan, walaupun wajah Pak Dedi tidak diizinkan untuk masuk, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan buat pemirsa semua dimanapun Anda berada. Di musim COVID-19 yang seperti ini pun, seorang hamba Allah yang bernama Dedi yang berasal dari Subang akhirnya mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh beserta sang istri tercinta. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.